Misal kasusnya ortopedik, nah, enter ortopedik. Kemudian kasusnya apa? Bursitis, kapsulitis, carpal tunnel syndrome, udah semua. Mudah kan ini? Nah, ini mempermudah siapa? Fisioterapi. Mempermudah pasien. Pasien kaya ngapain ke fisioterapi, beli aja. Iya toh? Betul, tapi mahal Pak. Kan sudah. Pasien kaya. Nah, kita juga bisa kalau di materi kemarin kita gunakan yang manual. Ini ada single channel, kalau kita klik double channel. Kalau double, aplikator A dan B not detected. Tidak ada, belum terpasangkan. Beli sendiri aksesorisnya. Jika kita pakai yang single channel yang sudah ada aksesorisnya. Application kapasitif 1. Efek thermal meningkatkan suhu jaringan. Cocok digunakan untuk kondisi akut atau kronis? Kronis. Kalau digunakan pada subakut, kita gunakan bukan continual tapi yang pulse. Ketika menggunakan pulse, kita harus mengatur durasi pulsnya, istilahnya pulse length, panjang pulse. Kalau kita istilahnya pulse durasi, ya. Dan frekuensinya. Nah, kalau untuk subakut minimal efek thermal atau kita mau mendominasi efek non thermalnya, mengaktifkan sel untuk recovery, pulse length-nya berapa? Pulse durasinya berapa? Frekuensinya berapa? Kalau kita pengen efek non thermal berapa? Ya itu sebagai patokan kemarin itu yang di BPT itu. Jadi kalau ada pasien subakut, gunakan itu. Itu aman. Telolet. Oke, menurut gangguannya. Jadi kalau kita klik pulse, maka defaultnya itu pulse durasinya 400 mikrosekund dan frekuensinya 200 Hz. Ini mempunyai efek apa ini? Non thermal. Efek apa? Terus non thermal. Nah itu ya di BPT. Efek thermal gitu. Kalau kita mau efek berapa? Efek thermal berapa? Yang sering digunakan pulse durasi berapa mikrosekund? 200 mikrosekund. Frekuensi 400. Berarti kali ini. Durasinya 200. Durasi 200. Frekuensinya 400. 200, frekuensinya 400 seperti ini. Kemudian berapa watt? 16 watt. Bukan 16 watt. 200 peak powernya berapa? 200 watt. Sehingga yang keluar cuma 16 watt. Itu ada efek thermalnya. Tapi minimal itu cuma 16 watt. Kalau mau efek non thermal, durasi pulsanya berapa? 65. Nah, 65 itu pakai patokan nanti bisa diaplikasikan itu. 65 dengan frekuensi 35. Oh, ini nggak bisa diterima. Tetap 50. Nggak bisa. Misalnya ini paling minimal untuk non thermal. Kalau dia kronis, ya kita gunakan yang continuous. Kalau continuous di sini udah mati, nggak bisa disetting. Ya continuous. Ada pertanyaan untuk settingnya? Kemudian untuk aplikasi metodenya, silakan modelnya. Tulisnya Pak. Kita lagi dekat. Ini solder.
usah. Udah sana aja, enggak usah. Perlu dibuka enggak? Buka. Perlu dibuka enggak? Buka Pak, biar makin jelas Pak. Tunda alasannya Pak. Alasannya apa perlu dibuka? Impedance-nya Enggak, kalau enggak apa-apa. Karena Abatan. perlu dibuka apa enggak? Enggak. Yang dibuka itu perlu atau enggak? Enggak. Kenapa enggak? Sunnah. Emangnya sinar? Iya, karena sudah bisa nembus. Karena dia tidak menggunakan sinar. Nah, dia nggak menggunakan sinar. Nah ini nanti, ini karena harganya mahal, hati-hati di rumah sakit pegang tangannya ini. Pegang dulu baru kita kendorkan. Nah, kita kendorkan. Ini bisa ABD-AGD, ini bisa PXS, ini bisa koordinasi, pronasi, sesuai. Misal anu aja, Pak, upper trapezius ke sana. Ke sana lagi. Kita pasangkan misal seperti ini. Nah, kunci. Oke, kemudian kalau sudah seperti ini jangan dilepas kalau jatuh. Jadi kalau rusak kalian yang mengganti. Kemudian sebelahnya pegang atasnya, kendorkan satu, jangan dilepas. Sesuaikan. Ini otot ora perlu di ora perlu diapit. Sendi diapit. Kalau yang airspace boleh nempel. Airspace itu nanti ada seperti ini, tapi ada kaca. Kaca itu bisa setting naik turun. Itu airspace. Jadi kalau akan menemukan itu boleh menempel. Seperti ini harus ada jarak. 5-2 cm. Oke. Ini continuous, misal ini sudah kronis ya. Kalau akut ya nanti subakut nanti silakan pilih yang full. Lah ketok ya HP ku. Nah, start. Nah, kita waktu dulu. Waktunya berapa? Steady state 20 menit. Steady state itu panasnya relatif menetap, enggak naik turun. Oh, baru menit pertama itu naik turun. Setelah 20 menit, enter. Kemudian start. Ketika di start, waktunya berjalan, powernya masih 10 watt. Powernya berapa tadi? Untuk continuous kita tanyakan ke pasien, rasanya sudah terasa. Kayak rasanya bego. Nah, ketika ini di tengah ada tuning. Tuning itu apa? Tuning itu Tuning itu apa? On. Amit deh. Panas, turunkan dulu ya. Turunkan dulu. Tonggo. Tuning itu apa? Tulisannya tuning. Ada yang punya radio di rumah? Ada yang punya radio ya? Itu yang mengatur frekuensi itu namanya tuning. Agar tepat. Boyoken aku. Kalau frekuensinya tidak tepat, suaranya kemeresek radio atau hilang suaranya. Ya, kalau tuningnya pas, dia suaranya bisa jernih. Nah ini tuningnya. Tuning itu antara sirkuit pasien dan sirkuit alat, osilator dan radiator, resonator. Lah ketok. Nah, kalau pasiennya goyang, tuningnya hilang. Medan elektriknya enggak efektif, medan elektromagnetiknya atau alatnya itu Ganti. dia akan turun. Sehingga yang susah SWD itu tidak mengatur tadi intensitas dan waktu atau mengatur tuning biar dia tepat.
Kalau dia di bawah 95% itu sudah gak efektif. Sehingga kalau terjadi seperti itu, ini kebetulan di atas 95. Kalau terjadi seperti itu dipaus, diperbaiki posisinya, kemudian di continue lagi. Seperti apa tuningnya, sudah beres atau belum. Ketika tuningnya sudah beres, lihat ini masih 10, kembali ke 0 ini. Kembali ke 10. Kita naikkan lagi. Soal tadi 55. Tuningnya seperti apa? Kita koreksi. Apakah yang salah adalah alatnya ataukah pasiennya gerak-gerak? Ya, kalau pasiennya gerak-gerak ya cari posisi yang aman. Nah, lagi. Berarti 95. Berapa sih? Oke, ingat dia di pause ya, jangan dikecilkan saja. Di bawah 95. Di pause, kalau di pause dia berhenti. Tuningnya selalu gerak-gerak terus. Iya, Walaupun pasiennya tiduran, kayak iya dia pasti akan gerak-gerak, tapi usahakan di atas 95%. Seperti ini. Lampu indikator untuk radiasi. Nah, ini ada radiasi. Harus hati-hati. Kalau pasien paling seminggu 3 kali, 2 kali, nggak terapis. Ya terapi bisa menerapi SBD sehari bisa 10 kali, 100 kali pasien. Terkena radiasi terus. Sel jaringannya berubah jadi kanker atau kalau pasien 3 kali nanti ketika bekerja. Kalau kalian masih sekolah praktek nggak? Jadi kerjanya sampai sejauh mana? Ya, ini udah aman. Tapi alat itu berbeda-beda. Alat itu berbeda-beda. Nanti ketika praktek atau bekerja khususnya. Kalau praktek kan paling cuma ya lumayan lah. Kalau kerja itu kan setiap hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Satu hari bisa melayani 50 kali SBD. Harus hati-hati, harus punya indikator seperti ini. Kira-kira akses amannya bagi yang perempuan, bagi yang mengandung, pasien enggak sering. Itu. Jadi pastikan kalau mengaplikasikan SBD apalagi kerja ya, sudah menetap kerja di situ, punya seperti itu. Suruh rumah sakitnya beli ini pengaman gitu. Karena setiap alat beda-beda. Kalau alat zaman saya itu masih besar, coba dari gembenseng itu seng-seng dulu. Itu kalau kita putar itu bukan digital seperti tapi ada kayak radio apa. Itu radiasinya sampai kena ke TV di atas. Jadi udah itu nyala, wattnya tinggi, TV-nya ini. Itu bahaya. Jika sempat kalau di luar negeri sana dibuang, karena bisa mengganggu kesehatan terapis. Enggak apa-apa. Karena setiap hari beda. Nah, jadi ketika praktek atau kerja, utamanya hati-hati dengan SBD. Sama radiasi. Nah, ini kalau biasanya siapa sih? Nah ini apa? Sehingga SBD yang paling susah itu adalah mengatur tuning biar di atas 95%. Ini pemasangan apa ini? Kontraplanar, coplanar, crossfire, atau longitudinal? Coplanar. Coplanar jaraknya idealnya 2 kalinya ukuran produk 2 kali. Berarti ini 2 kali.
Kayak ning sendi. Cukup mudah, cuma ngatur intensitas saja kemudian rasa hangat, waktunya, melihat kuningnya. Bisa yang Udah, gini kasih kacak tapi ya satu. itu mendapatkan syuting di atas 95% itu kadang butuh ganti posisi, butuh ganti penempatan elektrode, mengatur jaraknya lagi. Biasanya kan SUV. Nah ini masih ada 10 menit, bisa menggunakan alat lain atau alat ini untuk dicoba. Silakan. Ini.